Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sahabat El-Sifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tiada kata yang paling pantas kita ucapkan di pagi hari yang berbahagia ini selain memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita, nikmat yang luar biasa, nikmat kita menikmati kehidupan ini, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Yang mana nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada setiap orang. Nikmat kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, nikmat kita bisa melaksanakan sholat qiyamul lail, nikmat kita bisa melaksanakan sholat witir, kemudian nikmat kita bisa melaksanakan zikir-zikir di pagi hari. Dan nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim di pagi hari ini. Alhamdulillah sahabat El-Sifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini saya bisa kembali menyapa sahabat-sahabat El-Sifa sekalian setelah mungkin di 2 pekan yang lalu gitu ya. Saya tidak mengudara gitu ya. Alhamdulillah di pagi hari ini bisa kembali sharing dengan sahabat-sahabat El-Sifa semuanya di acara Sajadah El-Sifa pagi di kajian kitab Adabul Mufrad. Sahabat El-Sifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita doakan terlebih dahulu sahabat-sahabat El-Sifa semuanya ya yang selalu setia menjadi pendengar radio El-Sifa di 100,2 FM. Sahabat-sahabat El-Sifa yang saat ini sedang oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan diberikan rasa sakit, mudah-mudahan sahabat El-Sifa oleh Allah Subhanahu wa taala segera diberikan kesembuhan. Kemudian sahabat-sahabat El-Sifa yang hari ini memiliki beban yang berat, memiliki beban yang begitu banyak, mudah-mudahan bebannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lilitan hutang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemudahan untuk menyelesaikan hutang piutangnya gitu ya. Dan sahabat-sahabat El-Sifa yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di setiap urusannya gitu ya. Kemudian mohon doa dari sahabat-sahabat El-Sifa semuanya yang mudah-mudahan seluruh keluarga besar Yayasan Asy-Syifa Al-Khairiyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan ya kepada seluruh keluarga besar Yayasan Asy-Syifa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungi Yayasan Asy-Syifa ini gitu ya. Kita ketahui bahwasanya Yayasan Asy-Syifa merupakan yayasan dakwah. Mudah-mudahan menjadi center dakwah khususnya di Kabupaten Subang gitu ya, umumnya di Indonesia. Sahabat-sahabat El-Sifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan kembali melanjutkan ya materi pembahasan tentang kitab Adabul Mufrad
Sekarang kita akan membahas terkait dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan terhadap tetangga, gitu ya. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan bagaimana hak yang harus kita lakukan terhadap tetangga. Kita ketahui bahwasanya tetangga merupakan orang yang terdekat ya di lingkungan kita. Tentunya jika suatu ketika kita ada sebuah permasalahan, ada sebuah kebutuhan, tentunya yang paling pertama kali kita mintai pertolongan adalah tetangga kita. Gitu ya, sampai di mana dibahas di pertemuan sebelumnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ya terkait dengan beliau dibimbing oleh malaikat Jibril, seolah-olah malaikat Jibril ini berwasiat bahwasanya tetangga ini yang berhak mendapatkan waris, gitu ya. Artinya saking pentingnya kita menjaga keharmonisan kita dengan tetangga-tetangga kita. Kemudian salah satu di antara kewajiban kita terhadap tetangga adalah keberadaan kita tidak mengecewakan tetangga kita. Keberadaan kita tidak menjadi beban bagi tetangga kita. Keberadaan kita justru malah membawa kebaikan bagi tetangga kita. Nah, permasalahannya adalah bagaimana jika tetangga kita perlakuannya ya tidak seperti apa yang kita lakukan kepada tetangga kita. Kita baik kepada mereka tetapi mereka tidak baik kepada kita. Gitu ya. Sekalipun mereka berlaku tidak baik terhadap kita, maka kita tetap memiliki kewajiban untuk berlaku baik kepada mereka. Karena bisa jadi dengan berlakunya baik kita kepada mereka, itu akan meluluhkan hati mereka, melahirkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga mereka bisa saling memahami bagaimana kehidupan bertetangga. Nah, sahabat-sahabat El-Sifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan kepada tetangga kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, ya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sami'tu Talha, aku telah mendengar Talha an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia telah berkata, qultu, aku telah berkata, kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, inna li jaraini, ya wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdiya, gitu ya. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kepada tetangga yang mana aku akan memberikan hadiah. Ya, jadi Sayyidah Aisyah ini memiliki dua tetangga, dia memiliki hadiah, mana dulu yang lebih berhak dari dua tetangga ini? Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ila aqrabihima min kibaban. Kata Rasulullah, kepada tetangga yang pintunya lebih dekat denganmu. Ini ya salah satu di antara hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, Rasulullah bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sahabat-sahabat El-Sifa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tentang bagaimana ketelitian Sayyidah Aisyah. Ya, pada saat dia mau melakukan sebuah perkara, ya, dia bertanya terlebih dahulu kepada ya orang yang paling tahu. Ya, dalam hal ini siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya gitu ya. Ini mengajarkan bahwasanya tentang pentingnya kita bertanya terhadap orang yang lebih tahu tentang suatu hal yang mungkin tentunya belum kita ketahui. Ini sekalipun sepele gitu ya. Sayyidah Aisyah meminta fatwa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki dua tetangga. Siapa yang paling berhak pertama kali diberikan pemberian, gitu ya, diberikan hadiah? Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ila aqrahibihima min kibaban.
kepada orang yang paling dekat gitu ya, pintunya denganmu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa hal ini kita lakukan? Sebagai bentuk perhatian kita terhadap tetangga. Yang pertama adalah hendaknya menjaga perasaan tetangga yang terdekat, gitu ya. Karena dia mengetahui bahwasanya ya dialah yang paling berhak, paling tahu terhadap pemberiannya. Nah, ini sahabat-sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki tetangga terdekat di kiri dan kanan kita, di depan dan di belakang kita. Gitu ya. Sementara kita memberi, kemudian kita mengasihi tetangga kita yang jauh, orang-orang yang jauh. Kita ketahui bahwasanya pada saat kita membawa makanan tersebut, pada saat kita menjinjing makanan tersebut, tetangga kita mengetahui. Coba ya, pada saat kita yang berada di posisi itu, tentunya kita akan sakit hati. Ya, seharusnya kitalah yang paling pertama harus mendapatkan pemberian tersebut. Nah, ini sahabat-sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang bagaimana pada saat kita mendahulukan pemberian itu kepada siapa. Nah, kemudian kenapa kita harus lakukan seperti itu? Gitu ya, mendahulukan tetangga yang paling dekat dengan kita. Bahkan di sini Rasulullah lebih spesifik ya. Tetangga yang pintu rumahnya itu lebih dekat dengan pintu rumah kita. Kenapa? Karena mereka paling tahu pada saat kita keluar dari rumah, pada saat kita beraktivitas. Gitu ya, mereka mungkin paling pertama mendengar jika ada sesuatu yang ada terjadi di rumah kita. Kemudian selanjutnya adalah kenapa harus orang yang terdekat? Karena pada saat kita meminta pertolongan tentunya tidak akan terlebih dahulu kepada orang yang jauh. Pasti kita akan mengutamakan terlebih dahulu meminta pertolongan ke tetangga kita yang paling dekat. Ini ya. Nah, kemudian selanjutnya kata Imam Bukhari menjelaskan dari hadis ini adalah yang dianggap tetangga paling dekat adalah yang mana pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumah kita. Nah, ini sahabat-sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang sangat berharga yang harus kita ambil ya dari hadis ini adalah tadi gitu ya, berkaitan dengan mereka yang paling pertama kali mendapatkan hadiah pemberian dari kita. Ini kita jangan keliru gitu ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita seperti itu. Ya, jangan sampai kita salah pada saat memberikan sesuatu gitu ya, yang seharusnya tetangga kita yang lebih dahulu, kita malah mengutamakan tetangga yang jauh gitu ya. Jadi kalau istilahnya pas ada perlunya tetangga kita gitu ya, tetapi pas memberikan hadiah, memberikan pemberian, tetangga yang jauh yang tentunya mungkin ya pada saat peranan mereka tidak begitu penting dibandingkan dengan tetangga kita yang dekat gitu ya. Nah, kemudian sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya yaitu menjelaskan terkait dengan definisi tetangga gitu ya. Di sini ada beberapa pendapat ya. Anil Hasani annahu su'ila anil jari faqala arba'ina daron amamahu wa arba'ina khalfahu wa arba'ina an yaminihi wa arba'ina an yasarihi. Nah, hadis dari Al Hasan bahwasanya ia ditanya tentang definisi tetangga. Tetangga itu apa sih gitu ya? Maka kata Sayyidina Hasan, arba'ina daron amamahu, 40 rumah di depan rumahmu. Jadi yang dikatakan tetangga itu adalah 40 rumah di depan rumah kita. Gitu ya. Jadi mereka masih dikatakan ruang lingkup tetangga kita. Kemudian wa arba'ina khalfahu. Ya, kata Sayyidina Hasan bahwasanya tetangga itu adalah 40 rumah di belakang kita. Wa arba'ina an yaminihi, kemudian 4 rumah di sebelah kanan rumah kita. Wa arba'ina an yasarihi, kemudian 40 rumah di di sebelah kiri kita.
gitu ya. Nah itu definisi tetangga ya yang disampaikan oleh Sayyidina Hasan. Ya kata beliau sekali lagi bahwasanya yang dikatakan tetangga itu adalah 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di kiri kita dan 40 rumah di kanan kita. Nah itu merupakan tetangga. Masih ruang lingkup tetangga. Masya Allah luar biasa ya. Kemudian selanjutnya di dalam kitab ini juga dijelaskan bahwasanya para ulama berbeda pendapat ya, mengambil rujukan-rujukan dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijelaskan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya, yang dikatakan tetangga itu kata beliau